Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan program kita online Bible Study, yaitu tentang kitab Yesaya sesi kelima. Topiknya malam ini adalah Mesias. Untuk itu, mari kita siapkan semua keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ingin mendengar firman kebenaran. Mohon berkati setiap kami, dan Tuhan mohon lindungi acara ini, agar tangan-tangan yang jahat, mereka pun bertobat. Terima kasih Tuhan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini sesi kelima kitab Yesaya tentang Mesias. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita review dulu sejenak timelinenya ya, bahwa Yesaya itu hidupnya di mana sih? Bentar, saya pilihkan warna yang menyolok. Ya. Jadi Yesaya mulai jadi nabi itu 740 sebelum Masehi tahunnya. Kemudian 19 tahun kemudian Israel bagian utara dikalahkan oleh Asyur. Dan orang-orangnya diangkut ke Asyur dan tidak balik lagi. Kemudian 6 tahun kemudian Hizkia jadi raja Yehuda. Ya. Tahun 701 Yerusalem pun sempat dikepung oleh Asyur. Tapi Tuhan membela Yerusalem hari itu. Sehingga Asyur tidak berhasil. Nah, setelah itu Yesaya mati. Nah, berikutnya, cerita berikutnya itu. Di kemudian hari, Yehuda jatuh ke tangan Babel. Nebukadnezar matinya di sini. Ada cerita yang menarik sebelum Nebukadnezar mati. Nanti kita bahas di kitab Daniel. Itu cerita tentang bagaimana dunia ini akan berakhir. Kapan dunia ini akan berakhir. Akhirnya Babel pun dikalahkan oleh Persia. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mendengar kata Mesias, itu sebenarnya berasal dari kata Ibrani Masyiach. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kristos. Makanya kita sering mendengar Mesias atau Kristus. Artinya adalah yang diurapi. Artinya itu. Konteksnya tentu saja adalah juru selamat. Apa sih juru selamat itu? Yang menyelamatkan. Itu artinya juru selamat. Yang menyelamatkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang disandera oleh teroris, lalu yang menyelamatkan itu bisa disebut juru selamat. Ada orang yang ditawan, lalu ditebus. Ya, yang menebus itu juru selamat. Jadi juru selamat tidak harus berarti Tuhan. Juru selamat manusia pun juru selamat kalau menyelamatkan sesamanya. Ya, itu arti katanya, studi katanya. Ya. Nah, di Israel, di udara yang kering dan mataharinya terik sekali, orang Israel mengoleskan minyak zaitun ke kulit-kulitnya agar tidak kering, ya, melindungi kulit. Di samping itu, minyak ini digunakan juga untuk mengurapi seorang raja atau imam yang baru dalam suatu pelantikan. Jadi biasa pakai minyak diurapi, ya. Pengurapan ini adalah lambang bahwa Allah memilih yang diurapi ini untuk sebuah penugasan penting. Ada tugasnya. Seseorang diurapi menjadi raja, bertugas sebagai raja. Seseorang diurapi sebagai imam, bertugas sebagai imam. Seseorang diurapi sebagai nabi harus bertugas sebagai nabi, penyampai pesan Tuhan, bukan pesannya sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. 1 Samuel 9 ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi, masak. Masak itu kata kerjanya. Kata bendanya Masyiach atau Mesias tadi.
engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku. Yasa, kata kerjanya. Menyelamatkan itu, juru selamat itu. Ya, Yasa, umatku. Dari tangan orang Filistin. Sebab aku akan memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi di zaman itu, Saul pun disebut dengan pribadi yang diurapi Tuhan. Memang Saul diurapi Tuhan. Itu kalau diurapi itu, orang yang diurapi Saul itu disebut Masyiah. Yang bertugas sebagai juru selamat bagi umat Tuhan di zaman itu. Ya, dibuka pikirannya. Masyiah itu, Mesias itu juru selamat. Dalam hal ini Saul dijadikan juru selamat oleh Tuhan untuk umat zaman itu. Membebaskan umat di zaman itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, di 1 Samuel 24 ayat 6, contohnya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Hari itu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tahu benar bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi Daud sangat menghormati hal itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu jangan hanya berpikir itu untuk raja Israel saja. Ternyata Tuhan mengurapi juga raja orang kafir, non-Israel, yaitu raja Persia. Contohnya Kores. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembuangan Babel. Ingat ya tadi ya sejarahnya ya. Akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Orang Yahudi dibuang ke Babel kan? Nah, siapa yang menyelamatkan? Juru selamatnya siapa? Rupanya Tuhan mengutus Kores, memakai Kores sebagai yang diurapi, sebagai juru selamat, yang membebaskan bangsa Yahudi dari Babel, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Nah itu, ya. Jadi harus dibuka pikirannya, Mesias itu artinya yang diurapi. Kristus sama. Konteksnya adalah juru selamat, raja yang menyelamatkan. Oke, kita lanjutkan. Iya. Nah, siapakah Mesias itu? Di dalam kitab Yesaya. Perhatikan baik-baik. Di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Bapak Ibu kalau ketemu huruf Tuhan, huruf besar semua artinya YH, WH ya. Akulah Adonai. Itu yang pertama ya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya YHWH itu juru selamat. Jelas ya. Di Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Tidak ada Allah selain aku. Jadi YHWH itu adalah juru selamat, adalah Allah sendiri. Gitu ya cara bacanya ya. Nah, kemudian berikutnya. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Artinya apa, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat ini? Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 5 ayat 21. Artinya jadi Tuhan atau Allah YHWH itu adalah juru selamat, yaitu yang disebut dengan Allah atau Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Bapa di surga. Banyak orang menganggap YHWH ini adalah Yesus. Salah, itu adalah Allah Bapa di surga.
Sebab di zamannya Yesaya orang belum mengenal Yesus. Ya, Mesias itu sedang ditunggu-tunggu. Ya, jadi ini yang dimaksud. Ini konsisten Bapak Ibu. Dari sejak kejadian, kitab kejadian. Itu sudah disebut YHWH ini yang mencipta langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Itu Allah Bapa di surga. Lalu kita lanjutkan dulu, jangan keburu salah ini. Dibiasakan punya tata krama, dibiasakan punya etika, punya logika, punya hati yang lembut. Dengar dulu sampai lengkap, baru komentar. Jangan komentar sebelum mendengar, malu-maluin, ya. Dengar baik-baik penjelasannya. Apakah Yesus adalah Yahweh? Ini yang dipersoalkan orang kan? Sebab seluruh dunia menganggap Yahweh itu Yesus, padahal itu Bapa. Kita baca Yeremia 23. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, YHWH, bahwa aku di sini tentu saja YHWH ini, Tuhan, akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa itu tunas adil bagi Daud? Sang Mesias. Nanti kita tahu bahwa Sang Mesias itu adalah Yesus di kemudian hari. Ya, nah, jadi YHWH ini pasti Bapa. Karena Bapaklah yang menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu Yesus. Sederhana saja. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Kepada siapa? Tunas adil bagi Daud itu. Kepada Sang Mesias. Yaitu Tuhan keadilan kita. Tuhan di sini YHWH ya. Yaitu YHWH keadilan kita. Jadi Sang Mesias itu disebut orang namanya YHWH keadilan kita. Kenapa? Karena yang menolong adalah YHWH. Maka utusannya Sang Mesias ini disebut YHWH keadilan kita. Gitu. Ya, kalau masih nggak ngerti juga ya susah kalau gitu. Ya. Ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Apa artinya? Akulah Mesias. Akulah anak dari yang terpuji. Akulah anak Allah. Jadi kalau ada yang ngotot, di mana kita mengatakan Yesus itu anak Allah, Tuhan? Ya, tunjukkan saja ayat ini, saudara. Ya. Jadi, itulah sebabnya ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Allah Bapa itu, bagi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa lah juru selamat sejati itu yang dinubuatkan oleh Yesaya itu menyelamatkan dunia. Caranya melalui anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya anaknya yang tunggal itu menjadi sang juru selamat dunia, Mesias dunia. Gitu. Ini harusnya jelas sih. Oke. Nah, jadi raja yang sesungguhnya itu sebenarnya Bapa di surga. Coba bayangkan. Coba baca ini. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan YHWH berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Itu ceritanya bangsa Israel minta raja. Seperti bangsa-bangsa lain itu lo punya raja gitu. Lalu Tuhan berfirman begini ya, sebab bukan engkau yang mereka tolak, bukan Samuel, bukan kau yang ditolak mereka. Tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bangsa Israel ini kurang ajar loh. Dia menolak YHWH menjadi raja karena dia minta raja di bumi. Gitu ceritanya ya. Nah, Lukas 19 ayat 24.
Itu sama. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak Ibu kalau membaca ayat Alkitab jangan letterlux ya. Oh, boleh membunuh. Tidak mungkin. Karena hukum Alkitab jelas dilarang membunuh. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Makanya kalau baca beginian, kita harus mengerti maksudnya apa. Maksudnya adalah orang yang tidak suka Tuhan jadi rajanya. Mereka pasti binasa. Mereka pasti binasa. Ya, gitu. Nah, ya. Nah, itulah sebabnya Yesaya disebut seorang nabi yang mesianik. Ya menubuatkan lahirnya Mesias yang dijanji-janjikannya itu. Itu merupakan pengenapan dari Kejadian 3 ayat 15 sebenarnya. Merupakan pengenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa melalui keturunan mereka semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat di sini maksudnya keselamatan. Bukan kekayaan. Perhatikan baik-baik. Banyak orang khotbah, kita diberi berkat seperti Abraham, saudara, kaya raya. Itu matre itu namanya. Ya. Kejadian 12 ayat 3, ayat 20, pasal 24 ayat 14, silakan dibaca sendiri. Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Itu bukan berarti bangsa Yahudi pasti selamat, bukan. Lahirnya Mesias dari bangsa Yahudi. Faktanya bangsa Israel banyak yang binasa di padang pasir ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ya. Bahkan sampai ke Kanaan pun banyak yang binasa. Karena mereka jadi hidup seperti orang Kanaan. Bukannya taat Taurat. Ya. Kitab Yohanes mencatat bahwa Nabi Yesaya telah melihat kemuliaan Kristus dan bicara tentang dia. Jadi yang dimaksud itu memang Kristus. Yang dimaksud Kristus itu Yesus memang. Oke, kita teruskan. Nah, nubuatan Nabi Yesaya banyak sekali. Kita baca sebagian saja ya. Yesaya 7 ayat 14 misalnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, saudara, yang dipakai kata dalam bahasa Ibrani almah. Itu bisa diterjemahkan perempuan muda. Perempuan muda itu bisa seorang perawan, bisa juga sudah tidak perawan, tapi masih muda. Itu adalah kitab Yesaya. Ya. Nah, ternyata nubuatan kitab Yesaya ini digenapi dalam dua masa. Yang pertama di masa Yesaya itu sendiri. Ya, kita sudah bahas ini di sesi yang lalu bahwa kemungkinan besar yang dimaksud seorang anak lahir itu adalah anaknya Yesaya sendiri atau anak dari raja ketika itu. Ya, oke, kita teruskan dulu. Tuhan memberikan tanda kepada Raja Ahaz, itu kemungkinannya. Dan yang dimaksud perempuan muda mungkin adalah istri Ahaz itu. Kenapa? Sebelum berusia 2 tahun, sejak nubuatan Yesaya itu disampaikan, kedua raja Israel dan Aram sudah dihancurkan. Dan itu sesuai kenyataannya begitu. Jadi kemungkinan memang yang dimaksud anaknya Raja Ahaz. Kemungkinan lain istrinya Yesaya juga bisa juga sama. Ya. Ketika itu Tuhan memakai Asyur untuk menghancurkan kerajaan itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, Nabi Yesaya seperti menjelajah waktu ke masa depan, menyaksikan kelahiran, pelayanan, dan kematian Yesus di kayu salib. Sepertinya, seolah-olah. Kenapa? Karena ditulis di 700 tahun sebelumnya sudah menulis tentang ciri-ciri yang Mesias yang akan dipenuhi oleh Yesus, digenapi oleh Yesus. Ya, penulis Perjanjian Baru mengutip kitab Yesaya lebih dari 50 kali. Lebih dari kitab-kitab lain di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama.
Itulah sebabnya Alkitab kitab Yesaya disebut Injil kelima kadang-kadang. Sebutan aja sih. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di Matius sengaja menggunakan kata parthenos yang berarti perawat untuk menjelaskan sebagai pengganti kata almah di Yesaya itu. Untuk menjelaskan bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang perawan. Ya. Jelas perawan di anak ini menunjuk kepada Maria, sudah pasti. Matius 1 ayat 18 itu. Coba kita baca Matius 1 ayat 18 ya. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi itu menjelaskan bahwa Maria mengandung bukan karena berhubungan dengan Yusuf, tapi masih perawan. Kenapa bisa mengandung? Oleh Roh Kudus. Nah, jadi seorang anak laki-laki di Matius 1 ayat 23 itu menunjuk kepada Yesus, sudah pasti itu. Nanti diperiksa sendiri, ya. Nah, beberapa nubuatan lain tentang Mesias, contohnya ya, masih banyak banget, ini cuma contoh aja beberapa. Contohnya Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Akan ada waktunya Galilea akan dipenuhi dengan kemuliaan. Orang yang berjalan dalam gelap akan melihat terang yang besar. Hal itu digenapi ketika Yesus selesai mengajar kepada ke-12 muridnya, lalu mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota di Galilea. Matius 11 ayat 1. Kan orang tuanya kembali ke Nazaret, Galilea. Ya. Tuhan berkenan kepada hambanya yang terpilih, the chosen one, yang berkenan kepadanya. Itu Yesaya 42 ayat 1. Digenapi di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Di pasal 35 ayat 4 sampai 6, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dipenuhi oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, Yesaya 61 ayat 1 coba kita baca. Yesaya pasal 61 ayat 1. Saya bacakan ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Kristus. Ya. Jadi tidak mungkin ada kolusi, ngepas-ngepasin, nggak mungkin. Ya. Nah, 700 tahun kemudian, Yesus membaca ayat ini di kampung halamannya, di Nazaret. Di Lukas 4 ayat 21. Coba kita baca. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Kalau dibaca dari ayat sebelumnya, ayat 16 ya, itu Tuhan Yesus ada di suatu rumah ibadat, sinagoga ya. Ia membaca gulungan kitab Yesaya. Yesaya itu 61 ayat 1. Nah, setelah kitab Yesaya itu dibaca, lalu Tuhan Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maksudnya Yesus mengaku yang dimaksud oleh kitab Yesaya itu, yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya itu aku. Pada hari ini genaplah nas ini. Gitu. Ya, mengerti ya? Itulah sebabnya orang-orang marah besar.
Karena Yesus mengaku dirinya yang dimaksud oleh Yesaya itu. Siapa itu? Mesias. Anak Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ternyata Mesias yang diutus tidak seperti yang mereka harapkan. Israel mengharapkan seorang raja pejuang seperti Raja Daud, Salomo mungkin, bahkan lebih hebat dari itu, seorang pemimpin yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma dan memulihkan kerajaan Israel, bahkan menciptakan surga di bumi. Itu bisa terlihat di tulisan Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Sedangkan Yesus bukan Mesias semacam itu pada kelahirannya di bumi. Ia bahkan dieksekusi oleh para rabi dan akhirnya mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus ditolak oleh bangsanya zaman itu. Nanti Rabu depan kita akan bahas lebih detail alasan apa saja sih orang Israel tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bukan cuma ini, ya. Nanti itu Rabu depan. Kita teruskan dulu, ya. Yang tidak bisa disangkal adalah Yesaya pasal 53, Bapak Ibu. Ini tentang Mesias. Diberi tema di situ hamba yang menderita. Masa Mesias jadi hamba yang menderita? Tapi itulah yang ditulis. Bayangkan itu. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita mengerti ini yang dimaksud kemudian 700 tahun kemudian Yesus rusak, saudara. Mukanya juga hancur. Makanya bagi kita pun dia tidak masuk hitungan mukanya. Ya, hancur. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ia mati menderita karena kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya di kayu salib. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terkutuk maksudnya. Kan orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk di zaman itu. Tetapi, ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu tentu pernah membaca nas yang berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, bukan? Perhatikan ini konteksnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Konteksnya apa? Sakit penyakit, sakit kanker, tidak punya jodoh, tidak punya rumah, atau apa? Kok hari ini dipelesetkan orang sembarangan? Ini tentang Mesias. Bukan tentang kekayaan, tentang keselamatan. Ayat 6-nya jelas tuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, jadi oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Karena dulu kamu sesat seperti domba. Gitu loh. Nah, itu kan ditulis di kitab 2 Petrus ya. 2 Petrus atau 1 Petrus. Sebentar. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan ya. Ini merupakan penggenapan daripada kitab Yesaya 53 ini, ayat 5 dan 6. Ya, coba saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sembuh dari kesesatan, sembuh dari maut, sehingga hidup kekal. Itulah Mesias yang dijanjikan itu, bukan Mesias yang menyelamatkan di bumi, yang membuat kaya, membuat enak hidupnya, bukan. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya.
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Nggak ada. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, akhirnya mati. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Karena umatku ia kena tulah. Karena kita, saudara, ia kena kutuk. Ia menanggung kutuk di kayu salib karena kita. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Kita tahu akhirnya Yesus disalib bersama para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesaya 53 ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya ini menubuatkan tepat seperti yang digenapi oleh Yesus. Jadi, kalau ada orang yang berkata ini kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Kalau buktinya banyak, nggak bisa kebetulan di satu orang. Itu mengada-ada namanya. Ini memang benar-benar digenapi oleh Yesus. Ada nggak cerita lain yang digenapi oleh seseorang? Nggak ada. Mesias hanya Yesus. Mau dipasin dengan tokoh siapa? Saul menjadi juru selamat ketika itu sebentar, habis itu enggak. Tapi yang satu ini, Mesias ini, beda. Ia menanggung dosa kita. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya. Saya bawa Bapak Ibu Saudara ke Kejadian 3 ayat 15. Jadi sebenarnya Mesias itu adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan pertama dalam Alkitab akan adanya keselamatan dari keturunan perempuan itu, yaitu Sang Mesias. Nah, berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu, yang paling penting adalah berkat ini. Kejadian 12 ayat 3, sebagai penggenapan yang tadi. Kejadian 3:15 tadi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, berkat ini adalah penggenapan Kejadian 3:15 tadi, yaitu keselamatan bagi umat manusia, bukan berkat jasmani yang dimaksud. Ya, nah, Mesias lahir dari orang Yahudi, disampaikan oleh Yesus sendiri. Melalui Israel kita mengenal Allah yang benar dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran itu. Melalui Israel. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi kalau mau diringkas sebenarnya gini loh Bapak Ibu. Cuma ini harusnya dijelaskan detail ya, cuma waktunya tidak cukup. Kalau kita mengerti awalnya adalah penciptaan langit dan bumi, ciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan manusia, lalu manusia itu jatuh dalam dosa, ya kan? Lalu Tuhan memberikan janji, Kejadian 3 ayat 15 tadi. Nah, kemudian hari lahirlah Abraham. Janji yang ini diteruskan kepada Abraham. Abraham diteruskan kepada Ishak. Ishak diteruskan kepada Yakub. Dan akhirnya bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, sampailah di Gunung Sinai. Tahunnya 1445 itu. Ketika Taurat diberikan. 10 firman. Ya. Dari Abraham sampai Taurat diberikan ini 430 tahun. Itulah sebabnya ada Alkitab, ada ayat yang berkata, janji yang Taurat ini tidak dapat membatalkan janji yang mula-mula, yaitu Kejadian 3:15. Taurat ini ternyata hanya diberikan sementara sebelum yang dijanjikan itu datang. Masa berlaku Taurat jadi sejak di Sinai sampai Kristus mati di kayu salib. Itu. Inti Taurat yang diteruskan adalah inti Tauratnya, hukum kasih itu berlaku selamanya. Sedangkan yang lain dibatalkan Taurat. Kembali ke proyek mula-mula yaitu keselamatan. Ya. Nah, begitu. Efesus 2 ayat 15. Efesus
pasal 2 ayat 15. Harus dibaca ini. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini maksudnya Yesus ya, Tuhan Yesus mati sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Semua hukum Taurat dibatalkan, saudara. Yang berupa persembahan-persembahan, persepuluhan buah sulung, dan berbagai persembahan yang lain. Apalagi berbagai macam kurban dibatalkan, kurban bakaran, kurban keselamatan, dan seterusnya. Tidak ada lagi. Yesus mati sekali untuk selamanya. Apalagi hari raya, kita tidak usah merayakannya. Itu untuk Yahudi. Misalnya Paskah memperingati keluarnya bangsa Yahudi dari Mesir. Untuk apa kita memperingati itu? Kita bukan orang Yahudi. Makanya dibatalkan. Ya. Nah, tapi apakah 10 hukum dibatalkan? Tentu tidak. Intinya tidak. Bahkan disempurnakan. Ini penting sekali nih. Ya. Banyak hukum yang dibatalkan. Misalnya sunat tidak berlaku lagi. Misalnya lagi, kalau seseorang berzina, maka ia dirajam. Tidak berlaku lagi sampai hari ini juga enggak. Apalagi ya? Oh, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku lagi. Kasihlah musuhmu kata Tuhan. Ya. Jadi tapi 10 firman Tuhan disempurnakan. Intinya adalah hukum kasih. Misalnya, jangan berzina. Disempurnakan, jangankan berzina. Kamu memandang kawan jenis lalu kau birahi, kamu adalah seorang pezina. Sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Lebih sempurna hukumnya. Jangankan membunuh, kamu membenci saudaramu saja, kamu seorang pembunuh. Lebih sempurna, ya. Nah, itulah secara singkat. Suatu hari bisa dibahas perlahan-lahan ya. Apalagi sebentar. Ya. Oh ini salah. Nanti sesi Rabu depan itu topiknya adalah mengapa orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Itu bisa kita mengerti dengan jelas itu nanti. Supaya kita mengerti hari ini kenapa orang Yahudi banyak yang menolak Yesus gitu. Para rabi itu banyak yang menolak Yesus juga sebagai Mesias. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kita mulai dengan Ibu Meme, silakan Bu. Sebentar, saya buka dulu ya. Ya, silakan di-unmute. Ya, salam Pak Witnon. Halo. Terima kasih untuk kebenaran malam ini ya Pak. Ya. Yang luar biasa. Ya. Saya mau tanya ini. Kalau dalam kisah Alkitab ya Pak ya, terdapat peristiwa yang terkenal tentang Maria Magdalena yang mengurapi kaki Tuhan Yesus saat makan malam. Saat itu pengurapan merupakan tradisi umum yang dilakukan oleh orang Yahudi Pak. Apa sebenarnya makna dari urapan dan diurapi Pak? Tolong penjelasannya Pak, makasih. Kalau diurapi secara umum itu cerita itu, Masiak atau Kristus tadi itu. Di depan kan saya sudah jelaskan. Bu Meme terlambat nggak? Enggak. Enggak ya, oke. Jadi diurapi itu artinya dilantik menjadi raja, imam, atau menjadi nabi. Nah, tapi yang pengurapan kaki itu lain. Itu menunjukkan kasihnya yang mempersembahkan minyak itu. Itu kan minyak mahal itu. Jadi persembahannya itu semuanya. Yang merendahkan diri, mencuci dengan minyak yang mahal. Itu menunjukkan cintanya, kasihnya sama Tuhan. Ya. Ada lagi? Saya mau tanya ya Pak, satu lagi ya. Ya. Terus pada zaman sekarang kita ini ya, tentang yang diurapi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah telah mengurapi kita untuk sesuatu hal ya Pak ya?
Oh, oke. Kan Tuhan Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jelas ya? Nah, jadi kita diutus oleh Tuhan. Kenapa seseorang diurapi? Karena mau diutus melakukan proyek keselamatan. Misalnya tadi juru selamat. Nah, kita kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Kan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau dulu orang diurapi pakai minyak biasa, kita sudah Roh Kudus malah. Harusnya kita lebih hebat. Harusnya kita lebih serius gitu. Kita punya tugas diurapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Begitu ya, Bu. Tapi itu untuk semua orang ya, Pak, bukan untuk secara khusus. Semua orang yang menerimanya. Kalau menolak ya enggak. Tapi itu untuk orang yang bertobat ya, Pak. Ya, kalau enggak bertobat ngapain? Apalagi Baik, jahat berarti ya. sama. Iya, iya, Pak. Oh iya, baru nyambung, Pak. Nah, Ya, makasih Pak Lino ya. belum Tuhan Yesus kasih. memberkati. Shalom. Kalau Ibu Lonini silakan. Di-unmute dulu, Bu. Ya, Saya kan kalau doa, kalau nyebut nama Bapa di sorga, kadang-kadang Allah Elohim Yahweh begitu. Yang benar yang mana, Pak? yang benar Bapak. Maksudnya yang benar yang kita sebut itu yang mana gitu? Harus menyebut dalam doa kita itu. Kita ikuti ajaran Tuhan Yesus saja. Jika engkau berdoa, Bapa kami yang di surga. Jelas kan? Oh gitu. Ya, Saya tapi bukannya Tuhan juga bicara, mintalah kepadaku. Ya, kita bisa Tuhan Yesus. Boleh juga. saya suka nyebutnya Allah Elohim Yahweh gitu. Boleh nggak? Salah itu. Oh nggak boleh ya? Allah Elohim bagaimana sih, Bu? Elohim itu juga Allah. Oh, Hanya kok Allah Yahweh lagi. Waduh. oh salah ya Pak. Bilang aja Ya, ya Bapak. Tuhan Yesus saya juga. Ya. Hmm. Kalau mau baca berdasarkan teks Ibraninya sebenarnya Adonai Elohim gitu, Bu. Kalau mau seperti orang Yahudi, Kalau kita nyebut Tuhan Yesus boleh nggak? Tuhan Yesus. boleh, Kalau kenapa tidak? ya Kalau boleh ibu ya. mau pakai bahasa Ibrani ya boleh, Adonai Elohim. Gitu. Jangan Allah Elohim. Wah, ini gimana sih? Allah, udah Allah Elohim lagi. Jangan. Ya ya. Terus begini Pak, kedua, saya kan kalau doa itu kan pujian dulu, syukur, pujian, terus udah doa penyembahan, terus langsung udah selesai doa penyembahan, terus baca firman Tuhan, itu boleh nggak? Ya boleh. Doa itu tidak boleh diformat harus begini, harus begitu, Bu. Oh, Itu begitu boleh nggak? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Boleh saja. boleh saja ya Pak. Boleh, bebas. Oh gitu. Yang penting jangan hafalan. Oh, Bicara sama Tuhan hafalan kan itu mantra namanya. oh, gitu. Ya ya. Iya dong. Kayak seperti Ya, kita bicara sama Bapak kita masa hafalan. ya. Wah, itu Makanya mah saya mantra. takut Allah nanti nyebut Yahweh Allah ya, Elohim Yahweh, nggak boleh itu ya. Bukan nggak boleh. Sebaiknya Ibu pakai bahasa Indonesia saja. Tuhan Allah. Gitu. Oh, Ya. ya. Terima kasih Pak Wiknya, Tuhan Oke. berkati. Berkati. Berikutnya Bu Mariana. Ya Pak, malam Pak. Malam, Pak, silakan. 2 pertanyaan ya Pak. Ya, Ya, yang pertama tadi tentang Mesias atau Mesiah. ya, Kalau dalam perjanjian lama berarti bisa manusia biasa yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang bangsanya, gitu ya. ya, Contohnya Saul sama Kores ya salah ya. keduanya. Ya. Nah, setelah itu perjanjian baru itu satu-satunya yang disebut Mesias Tuhan Yesus saja ya Pak ya. Ya, Oke. Terus kalau zaman sekarang nih Pak ya, kata Mesias itu boleh nggak sih ya disematkan buat manusia Pak? Soalnya kayaknya agak sacred gitu, agak sakral gitu nama itu Pak. secara bahasa sebenarnya boleh, Bu. Cuman agak aneh. Masa kita
Saya kemarin itu ketemu yang Mesias yang nyelamatin saya dari utang-utang saya. Misalnya gitu. Ya karena aneh orang loh. Ini bahasa apa ini? Bilang aja gini, dia yang nyelamatin saya loh. Iya, iya Pak. Gitu. Nah, gitu. Jadi eh, mungkin secara bahasa oke tadi Bapak bilang, tapi tidak umum aja kali ya Pak ya. Tidak umum, nggak usah Bu. Nggak usah Iya. begitu. Kalau orang Ibrani masih pakai kata itu kan, kata kerjanya. Ah, Iya kan, masak itu kan. Itu hmm. kan memang bahasa Ibrani memang biasa. Tapi kalau Mesias kan penggunaannya dalam bahasa Indonesia khusus tuh. Iya, iya. Nggak pakai itu, nanti diketawain Iya. orang nanti. Mungkin agak nyeleneh Pak. Ah, Langsung timbulnya pertanyaan itu. Nah, yang kedua ya Pak, tadi di Matius 1 ayat 23 tentang Parthenos itu perawan ya Pak ya, Ya. atau wanita muda. Ya. Nah, kalau pada saat itu yang dimaksudkan memang benar-benar perawan wanita muda ya Pak ya, ya, physically ya, physically. ya. Nah, maksudnya pertanyaan saya gini, apakah pada saat itu juga ada pengertian lain? Karena saya pernah dengar ada hamba Tuhan bilang itu perawan di sini mungkin kesucian hati gitu Pak. Kalau itu ngawur Bu namanya. Karena baca ayat tanpa konteks itu. Konteksnya jelas ini lagi bicara Maria. Lagi bicara Maria yang belum berhubungan sebagai suami istri. Akan melahirkan seorang bayi yang disebut kudus namanya. Yaitu Yesus namanya. Kan gitu ya konteksnya ya. Kita pakai pikiran yang lain-lain itu ngawur namanya. Oke, kalau begitu berarti untuk yang sekarang nih Pak. Ya. Yang sekarang itu bisa nggak Pak? Perawan di sini ya itu kita artikan buat yang sekarang ya, manusia sekarang itu ya orang yang punya kesucian hati Pak. Tergantung kalimatnya. Kalau kita bicara gini, nanti anakku mau harus punya pasangan yang perawan. Artinya fisik atau hati? Oh iya. Pasti fisik dong. Fisik. Namanya bahasa manusia kan pakai bahasa saat ini. Iya. Gak ada orang ngomong perawan itu kesucian hati, kecuali kalimatnya itu gini, Yesus nanti datang sebagai mempelai, kita harus perawan suci, saudara. Nah, itu maksudnya perawan, masa laki-laki perawan, laki-laki itu maksudnya kiasan Iya. suci hatinya. Jadi Tapi kalau kelahiran Yesus kok suci hatinya, itu masalah. Jadi depends on situasi atau yang Konteks. kita ngomongin apa gitu ya Pak ya? Namanya konteks, Bu. Oh ya konteks ya betul. Kalau kita baca suatu ayat, lihat konteksnya. Ya Pak, itu aja. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Wikyo. Tuhan berkati juga. Berikutnya Bu Farida, silakan. Surabaya. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya Pak, ini mau tanya tentang bilur-bilur Tuhan ini Pak. Ya. Nah, kalau di Yesaya 53 ayat 4, itu disebutkan gini ya Pak. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, ini ada kata penyakit Pak. Ya. Berarti kan benar Pak, kalau bilur-bilur Tuhan itu menyembuhkan penyakit kita juga Pak. Ibu, kalau baca ayat itu mesti lihat konteksnya. Penyakit di situ penyakit fisik atau penyakit apa ini? Itu kiasan Bu, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Masa kankerku yang ditanggungnya? Apa hubungannya? Mesias itu kan penyakit fisik. Dengan zaman sekarang kan itu ya Pak ya, bisa juga kan Pak? Nah, kita nggak boleh pakai zaman sekarang, kita pakai Alkitab kok. Kalau pakai Alkitab, konteksnya Alkitab. Bukan konteks pikiran kita. Oh, kita baca di zamannya Tuhan Yesus ya. 2 Petrus, coba dibaca. Oke. 2 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Coba saya ajak Ibu baca. Nanti Ibu 1 Petrus 2 ayat 24. Coba dibaca, Bu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Oke, ia siapa? Tuhan Yesus. Oke. Memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib ya. Ya. Supaya kitanya siapa? Mati. Kita siapa? Ini. Siapa? Kita yang telah mati terhadap dosa, Pak. Nah, jadi kalau orang Kristen belum mati terhadap dosa, sorry, ayat ini bukan buatmu. Yang telah mati terhadap dosa. Koma.
hidup untuk kebenaran. Ya, terus Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. sembuh dari apa? Dibaca ayat berikutnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, Ya, tetapi sembuh dari apa sekarang jadi? kesesatan. Ya udah, cara baca Alkitab itu begitu, Bu. Jangan terus pakai pikiran sendiri, oh sembuh dari kanker. Oh, salah itu. Kitab Bukan saya. itu lagi nulis tentang keselamatan, bukan tentang penyakit. Oh, Penyakit karena salah saya. yang ditanggungnya. Itu kan gaya bahasa, Bu, kiasan. Itu gara-gara kita itu, gitu loh. Iya. Ya. Ya Pak, Tapi paham. ada orang yang ngototnya gini, Bu. Ya, tapi Yesus bisa menyembuhkan. Saya jawab lagi, iya betul, tapi ayatnya bukan itu. Jangan maksa-maksa ayat. Kalau orang biasa maksa ayat, nanti dia tidak teliti, semua ayat jadi ngaco nggak karuan. Makanya lahirlah teologi kemakmuran. Oleh Oke. dia datang supaya aku hidup berlimpah-limpah, kaya raya gitu. Waduh, ngawur nggak karuan. Iya yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Loh, kok urusan duit? Bukan, itu kiasan. Ia yang penuh kemuliaan meninggalkan kemuliaannya. Supaya kita yang hina menjadi mulia bersama dia nanti. Gitu loh artinya. Jadi kalau baca Alkitab itu ada yang fisik, harafiah, literal, ada yang figuratif. Itu bisa kiasan, bisa peribahasa, bisa gaya bahasa. Gitu, Bu. Iya. Jelas ya? Ya, oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau saya tadi tidak salah, Allah Bapa sebenarnya juga disebut Juru Selamat. Ya, Kemudian Tuhan Yesus disebut juga Juru Selamat. ya, Nah, kemudian kalau saya tadi derivatnya ke bawah, orang-orang percaya yang menerima Yesus disebut juga Juru Selamat. tidak. Karena dia akan harus menyelamatkan orang lain dengan menyampaikan berita-berita kebenaran. Oke, betul. Kan itu Pak. hukumnya yang- Tetapi dalam prakteknya jarang kita disebut juru selamat. Nggak ada yang menyebut kita juru selamat. Oh, Kita bicara prakteknya ya Pak. ya, Sebab kalau kita teoritis nanti jadi aneh. Loh, kamu juru selamat juga? Waduh, kita jadi aneh ntar. Jangan. Ya. oh, Kita murid Kristus. Kita melakukan kehendak Tuhan. Yang menyelamatkan banyak jiwa juga gitu. Kalau secara bahasa sebenarnya nggak masalah. Kita harus ikut menyelamatkan banyak jiwa. Jadi kita itu Oh. juru selamat tanda kutip gitu. Juru selamat kecil. Ya, tapi karena nggak biasa begitu ya jangan. Nanti disesat-sesatkan Pak kita. Padahal secara bahasa itu nggak salah. ya, ya Pak. Ya. Jadi Juru Selamat Allah Bapa dengan Tuhan Yesus bagaimana ini kira-kira hubungannya? Di kitab Yesaya, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Itu yang bicara Allah Bapa itu. Ya. Lalu Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Anaknya jadi juru selamat, Pak. Pelaksana di bumi ini menjadi juru selamat. Kan bukan Bapak yang turun sendiri. Anak tunggalnya jadi juru selamat dunia. Gitu. Saya coba bikin ilustrasi Pak. Memang kadang-kadang kan yang selama ini kan juru selamat itu hanya Tuhan Yesus bahkan yang banyak pemahaman. Tetapi yang mengutus siapa, Pak? Ya Allah Bapa. Nah ya, jadi idenya dari mana? Dari Bapa. Allah Bapa. Proyek keselamatan itu dari Allah Bapa. Tapi Yesus yang berkorban jadi juru selamatnya bagi dunia. Mengutus anaknya yang tunggal. Gitu. Sebenarnya itu sederhana saja sih begitu. Cuma orang suka menyesat-nyesat. Bisa itu Yesus, bukan Bapa. Loh, kok bukan Bapa gimana? Oh, udah jelas Bapa yang mengutus Yesus. Ya. Ada orang yang begini, Pak. Yesus utusan loh, kamu nggak baca Alkitab, saya bilang. Yesus sendiri yang mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus diutus oleh Bapaknya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Selamat Oke. malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Bu Kristina?
Salam, Pak. Saya mau tanya ya, Loh, di sebentar. Israel itu kan Ibu Kristina yang mana nih? Bu Kristina Ani. Bu Kristina Ani. Ya, saya Kristina Ani, Pak. Oh iya, ya silakan. Salam, salam. Salam, saya Kristina Ani. Ya. Salam, Pak. Ya, shalom. Saya cuma beberapa pertanyaan. Pak, sekarang tuh banyak. Saya pernah banyak menemukan hamba Tuhan dan gereja tuh sering melakukan melakukan ibadah-ibadah kayak Rosh Hashanah, Yom Kippur gitu, Pak. Karena dia bilang kalau kita melakukan hari-hari istimewa ini seperti dalam bahasa Yahudi Latin. Bahasa Yahudi itu diberkatin karena melakukan kayak acara ibadah-ibadah seperti ini gitu loh, Pak. Kayak gitu. Banyak hamba Tuhan dan banyak gereja melakukan hal ini. Nah, sikap kita bagaimana, Pak, untuk melakukan untuk berbicara terhadap mereka bahwa ini sebetulnya kan tidak perlu gitu loh. Sebetulnya kan tidak perlu. Iya. Tapi itu banyak loh, Pak. Banyak banget yang melakukan hal itu karena hamba Tuhan ini ngomong bahwa seperti bahasa Yahudi itu, kenapa diberkati? Karena dia melakukan hari-hari yang istimewa. Ketahuan tuh Bu motifnya. Mau cari berkat. Gitu ya, Pak. Ya. Yang kedua, dia tidak baca Alkitab. Oleh kematian Tuhan Yesus, semuanya dibatalkan. Kecuali hukum kasih. Ya, sih, Pak. Benar. Ini di Kolose 2 ayat 16. Udah jelas nih, Bu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Itu halal haram maksudnya. Atau mengenai hari raya. Itu tadi itu. Yom Kippur dan Rosh Hashanah dan sebagainya. Bulan baru ataupun hari Sabat. Gak ada lagi itu semua. Sekarang hidupmu milik Kristus. Setiap hari harinya Tuhan. Ibadah setiap hari, setiap saat. Lakukan untuk Tuhan. Ayat 17-nya semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Banyak orang masih hidup dalam bayangannya Kristus. Bayangannya doang. Taurat. Itu orang yang tidak mengerti itu. Sekarang begini. Ketika bangsa Israel melakukan hari raya, memperingati Paskah misalnya. Pesak. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, terus orang Kristen merayakan Pesak itu maksudnya apa? Emangnya orang Israel? Kan nggak cocok, Bu. Apalagi perkataannya supaya diberkati. Nggak cocok banget, udah. Nggak nyambung semuanya itu. Gitu ya, Pak. Gitu, Bu. Ya. Boleh yang kedua ya, Pak? Boleh. Oke, saya memang ini di luar konteks, tapi ini kayak mengganjal di hati, Pak. Pak Wik, kita tuh melakukan perjamuan kudus itu boleh tiap hari atau ada hal-hal yang perlu kita boleh melakukan sendiri gitu loh, Pak Wik. Soalnya banyak beberapa kenalan kami itu karena mungkin terpengaruh dengan salah satu hamba Tuhan yang mengatakan hal itu kali ya. Jadi mau melakukan sesuatu dia perjamuan kudus gitu di rumahnya. Oke. Anak sakit dibuat perjamuan kudus supaya ada ini. Itu gimana ya, Pak? Saya mau itu ya, Pak. Perlu penjelasan. Kita harus kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Tuhan mengajar, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Bagaimana memperbuatnya? Rame-rame. Ada seorang yang menjadi pemimpinnya. Ya. Masa tiap hari, tiap jam aja sekalian kalau enggak. Nah, bukannya dilarang, tapi makin sering makin aneh. Kenapa? Pikirannya itu kalau melakukan ini aku sehat, diberkati. Nggak ada hubungan. Perjamuan kudus itu, aduh, kalau dirubah-rubah ya. Perjamuan kudus itu artinya. Tuhan sendiri yang berkata begini, inilah perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darah. Apa artinya? Artinya kita semua diikutkan dalam suatu perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang lama yang dulu itu Taurat, bukan, itu Israel. Sekarang kita masuk perjanjian yang baru supaya kita semua, seluruh umat manusia satu di dalam Tuhan, satu di dalam Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi perbuat ini untuk mengingat akan aku. Perjanjian baru itu. Jadi ini ya Pak Wek, jadi harus harus ikutin jadwal gereja gitu ya Pak. Maksudnya kalau mereka kan 11 kali atau gitu ya. Karena supaya mau sebulan sekali, mau sebulan 2 kali itu nggak masalah sih. Cuman jangan dirubah maknanya. Ya. Jangan.
Oh kalau minum ini aku bisa sembuh nih. Bohong itu. Alkitab nggak pernah mengajarkan begitu. Itu sama sekali menghina Tuhan Yesus nih. Ngarang-ngarang sendiri. Padahal ada yang jauh lebih penting loh. Perjamuan kudus itu apa? Mengingat akan, oh Tuhan mati di kayu salib. Oh aku masuk ke dalam perjanjian baru. Aku harus hidup kudus. Melakukan kehendak Tuhan. Itu. Kok dibelokin ke sakit gigi lah, kanker lah. Ya nggak ada. Oke. Begitu ya Bu. Oke, Pak Wek, makasih Oke. ya. Ibu, Kasih Tuhan Ibu Kristina berkati. di kota mana? Saya di Palmera, Pak Wek, sudah Oh, Palmera. Palmera. Oh, dekat kalau gitu. Oke. Saya suka ikut, saya lihatin saya di YouTube ya, Pak. Ya, ya. Kalaupun minggu nggak bisa, saya ikutin YouTube-nya saya, Pak. Yang channelnya Minggu juga ikut, Bu. Minggu ikut, walaupun karena saya kepingin datang, tapi karena jamnya apa, saya kalaupun nggak bisa pada paginya, saya ulangannya, Pak, paling saya Ya, ikut. nggak apa-apa. Nggak Begitu. apa-apa. Nah, Oke. tapi kayak seperti Bapak punya apa, tentang apa itu saya ikutin terus ya, Pak. Puji Tuhan. Bagus juga, Pak, itu membuka pemikiran tentang Ya, hal yang kebenaran, Pak. ya Dan saya betul. suka bagi-bagi saya, Pak. Ini yang kebenaran tuh ini loh gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Ya, Pak. Tuhan ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Halo Pak, selamat Halo, malam. malam. Ya Pak, mengenai dalam Mazmur 105 ayat 15 Pak, Ya, demikian, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, ya, huruf besar, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Artinya jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini kalau saya baca konteksnya ini adalah orang-orang Israel Pak. ya, Karena di ayat 16 ketika ia mendatangkan kelaparan ini menceritakan tentang kejadian di Mesir, dan ayat 17 mengutus Yusuf ya. yang mendahului. Tanyanya, Pertanyaannya, apakah bisa disebutkan sekarang ini di ayat 15 itu adalah kita saat ini Pak, ini yang orang-orang yang kuurapi? ini konteksnya orang yang diurapi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan ya. Artinya ya. Jadi kalau hari ini kita diutus Tuhan, ayat ini berlaku. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ini saya bicara yang benar ya Pak, bukan yang diselewengkan dan sebagainya. Kalau kita benar, ada orang yang mengusik, mengganggu, mensabotase, dia berurusan dengan Tuhan. Gitu Pak. Berarti seperti kita juga pun kan Pak diberikan amanat agung kepada Betul, dari Tuhan sama betul, kita. betul. Berarti kan kita menjalankan visi misi Tuhan. Berarti kita yang melakukan itu, apakah bisa disebutkan bahwa ini adalah kita orang-orang yang diurapi Tuhan, Pak? Bisa, bisa Pak. Berarti konteksnya bukan hanya orang Israel pada saat Oh di bukan, konteks bukan, 105 ini, Pak. bukan. Sampai hari ini masih kontekstual. Oke, Pak. Ya, Boleh satu lagi, Pak? boleh silakan. Jadi Pak, ini kan situasi sekarang ini kan terjadi perang Pak antara Israel dan Hamas. Ya, Apakah masih berlaku Pak ini konteks dalam Kejadian 12 ayat 3 kepada bangsa Israel saat ini, bahwa di Kejadian 12 ayat 3 Pak, saya baca, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum berkat di muka bumi akan mendapat berkat. ya, Nah, dari penjelasan Bapak pada OBS Kitab Kejadian bahwa ini sampai dengan lahirnya Tuhan Yesus, Pak. oh, Bahwa Tuhan melindungi bangsa Israel itu sampai dengan kelahiran Mesias ataupun Tuhan Yesus. untuk Nah, sekarang melahirkan Mesias. Untuk melahirkan Mesias. Tapi tetap dipelihara terus, Pak. Kenapa? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada dua saksi. Satu yang memiliki hukum, yaitu Taurat.
pasti Ya. Israel. Yang satu lagi saksinya adalah yang memiliki kesaksian Yesus. Itu kita semua. Jadi ayat ini masih berlaku terus. Berarti bisa disimpulkan Pak, kalaupun perang Israel dan Hamas ini, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan atas bangsa Israel di dalam peperangan ini masih berlaku ya Pak. Ya, betul. Oke Pak, itu Ya. aja Pak pertanyaannya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan Nah, berkati. berikutnya lagi siapa ya? Ibu Iin. Silakan. Ya, shalom Pak Wiknyo. Halo. Saya mau tanya, misalnya gini Pak, saya biasa menyembah kepada Allah Bapa, Ya, tapi lebih sering kepada Tuhan Yesus Kristus. ya. Saya salah nggak Pak? Enggak salah. Nggak salah ya Pak? Enggak apa-apa. Itu aja sih Pak Wiknyo. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya lagi Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Sorry Pak, saya terlambat. Enggak apa-apa. Kenapa? Tapi saya sempat mendengar penjelasan saya 53 Pak Wiknyo. Ya. Beberapa video Pak Wiknyo juga menjelaskan hal itu, yang oleh bilur-bilurmu disembuh, Ya. yang pada konteksnya disembuh dari kesesatan ya Pak. Ya. Ya saya 53 dari ayat 1 sampai 12 itu apakah bisa dipisahkan atau satu kesatuan Pak? Oh, itu satu kesatuan, Pak. Nah, begini Pak Wiknyo, saya mau tanya, karena di ayat 4-nya juga dikutip oleh penulis Matius di Matius 8 ayat 17 Pak. Ya. Yang dikatakan hal itu terjadi supaya genap yang firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana ibu mertua Petrus waktu itu disembuhkan ya Pak. Ya. Tetapi tetap di dalam bingkai ketika kita pun disembuhkan dari penyakit fisiknya itu, tetap di dalam bingkai di mana kita yang terutama harus sembuh dari kesesatannya itu Pak. Ya, betul. Itu kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik itu hanya mengikuti, bukan maksud dari ayat itu. Bukan maksud, bukan juga hal utama begitu ya. Bukan hal utama. Perhatikan ini ayat sebelumnya. Yang dilakukan Tuhan Yesus itu mengusir roh-roh jahat itu. Jadi bukan hanya menyembuhkan sakit fisiknya, tapi mengusir roh jahat itu yang penting. Betul Pak. Ya, itu. Nah, saya belajar Pak mendalami apa yang sharing Pak Wiknyo. Kan ada beberapa video yang saya ikuti yang menjelaskan ini Pak, supaya tidak salah kita memahami. Karena kalau kita salah memahami, hanya mengakui Yesusnya itu hanya sebagai pembawa mujizat Pak, mengkultuskan di situ. Nah, di pembahasan lain Pak Wiknyo mengatakan Tuhan Yesus juga tidak mempercayakan dirinya kepada orang yang hanya mencari mujizat. Ya, betul. Nah, makanya saya berpikir Pak, boleh saja kita memahami bahwa kesembuhan fisik itu, tetapi dalam bingkai bahwa yang terutama adalah kesembuhan dari kesesatannya. Di mana pola berpikirnya itu yang kita harus dirubah Pak. Saya tertarik ke kejadian Pak. Kan mula-mula kesesatannya itu kan Adam dan Hawa Pak, yang disesatkan oleh iblis. Betul. Dan di Kejadian 3 ayat 15 tadi itu kan janjinya Bapak itu untuk untuk kabar baik yang pertamanya itu Pak, di mana Tuhan Yesus datang supaya oleh hidupnya kita belajar menang, kita belajar untuk berubah pola berpikirnya Pak. Betul. Karena saya ingat pertama kali pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan pertama kali Tuhan Yesus, kata yang pertama keluar adalah bertobatlah. Ya, artinya berubahlah pola berpikirnya. Artinya yang disesatkan itu berarti pikirannya ya Pak, begitu. Betul. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Nah, jadi itu hal utama yang memang harus disembuhkan. Ya.
Pertanyaannya apa, Pak? Itu untuk menegaskan saja Pak, Oh, oke, baik. apa yang saya mengerti dari paparan-paparannya Pak Wiknya begitu selama ini, karena saya ikuti juga. Iya, benar. Karena proyek besarnya itu keselamatan jiwa, bukan kesembuhan fisik. Iya. Ya. Walaupun memang itu fisik itu bermanfaat, tetapi itu bukan goal utamanya Pak. Iya, Begitu betul. Jadi jangan dibalik, fisik diagung-agungkan terus gitu. Perubahan karakter malah nggak diurusin. Makanya saya timbul pertanyaan Pak, di dunia kita Kristen yang lebih mengutamakan itu adalah kesembuhan fisiknya, bukan berarti tidak boleh ya. Oh, bukan tidak Tapi kan- boleh. Saya juga mengalami mujizat loh, lumpuh jadi diri. Bahkan kalau kita mendoakan orang ya supaya sembuh, masa nggak sembuh? Ya. Tapi bukan itu utamanya. Makanya setiap khotbah tidak kita tekankan kesembuhan fisik. Iya betul Pak. Gitu. Makanya mulai dari situ Pak, saya ternyata untuk memahami kebenaran itu memang tidak mudah ya. Kita harus memiliki pertumbuhan, memiliki ketekunan untuk belajar, dan bersyukur sekali Pak, Pak Wiknya membuka kebenaran-kebenaran. Tuhan memakai Pak Wiknya lah menjadi berkat bagi kami yang jauh begitu. Sehingga yang harus diperjuangkan kan tidak mudah Pak untuk berubah pola pikirnya. Wah, itu sulit sekali. Sulit sekali. Hal-hal sekarang saja yang ribut di media sosial, masalah Yesus bukan juru selamat. Sebenarnya ketika kita sudah memahami apa yang dipaparkan selama ini, mudah sekali untuk menangkap. Iya. Tetapi yang saya heran, kenapa sampai para teolog, doktor teolog pun sampai menjadi bagaimana ya begitu Pak. Iya. Sehingga akhirnya terjadi bagaimana ya, kita seiman kok ribut begini ya. Iya. Padahal mudah sekali kalau kita mau berubah. Jadi memang sangat penting itu perubahan pola berpikir, kesembuhan dari kesesatan itu Pak. Iya betul. Itu ya, Jadi, itu memalukan sebenarnya. Ngaku Tuhan tapi ribut. Itulah, padahal kalau kita sudah mengerti konteks begini, mudah sekali memahami, tapi entah apa, kata lagu entah apa yang merasuki, sehingga tidak mau mengerti Pak. Jadi bingung sendiri, tetapi sudahlah, kalau mereka tidak mau disembuhkan ya, Tuhan Yesus juga tidak memaksa, apalagi kita Pak. Iya betul. Ya kalau nggak mau disembuhkan ya sudah, hidup ini pilihan. Kita kan nggak bisa memaksa orang juga. Betul Pak Wiknya. Itu aja Jadi Pak. betul dengan nasihat-nasihat Pak Wiknya, hidup ini hanya satu kali. Itu kata-kata yang membuat gemetar saya itu Pak. Kadang-kadang itu satu kali, kan tidak ada kesempatan kedua. Iya betul. Kalau dari sekarang yang sekali ini kita tidak perbaiki, kapan lagi? Kan tidak mungkin lagi ada peleburan, ada pemurnian, kan tidak. Pak, di samping satu kali, singkat lagi Pak. Semuanya cepat berlalu. Lah kalau orang nggak serius mau bener ya nggak tahu sampai kapan. Saya belajar OBS ini hampir 2 tahun. Iya ya. Cepat sekali Pak. Cepat sekali loh. Cepat sekali. Untung lagi sampai perjanjian baru ini. Iya, hampir sedikit lagi kita masuk di perjanjian baru, dan iya betul. akan semakin seru nanti Pak. Perjanjian baru lebih seru Pak. Perjanjian baru lebih seru Pak. Memang siap-siap daging ini disembeli, dibinasakan nanti. Siap-siap pikul salib. Ya, betul. Memang kita sih belum sempurna Pak, tapi harus belajar. Iya betul. Terus terima kasih Pak Wiknya untuk waktunya yang selalu membagi berkat. Sangat memberkati Pak. Terima kasih. Memberkati Pak Kostanara. Berikutnya ada nggak ya? Pak Rafli, silakan Pak. Suara saya kenapa? Pak Wiknya. Ya, silakan. Ya, kebetulan malam ini kita bahas Yesaya Pak ya. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, Yesaya di 40 ayat 3 Pak ya. Ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhannya ini kan berarti Yahweh Pak ya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi kita. Ini kan nubuatan Yesaya Pak ya. Ya. Nubuatan Yesaya, dan itu untuk Yohanes Pembaptis Pak ya. Betul.
Dan ini nubuatan ini terjadi kalau kita baca di Matius 3 pasal 3 ayat 3 kan itu untuk Yesus. Ini bagaimana Pak komparasinya Pak? Komparasinya itu kan Ya, mempersiapkan jalan bagi YHWH kan? Ya. Nah, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Bapa di surga. Ya. Jadi utusan itu mewakili yang mengutus, Pak. Makanya Yesus berkata, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sama aja, aku yang diutus satu-satunya. Gitu. Ya, berarti Aku ini kalau boleh saya dia di dalam aku gitu. Jadi, ya, kalau boleh saya bilang berarti ini Yahweh di sini, yang di satunya lagi Yesus kan Pak ya? Yang mana nih? Yang di Matius kan Yesus jadinya kan? Oh iya, jadi Yesus, betul. Betul. Matius berapa? Apakah ini berarti tidak sama Pak, Yahweh dengan Yesus Pak? Oh enggak. Beda. Enggak, beda. Karena banyak ayat yang mengatakan bahwa Yahweh itu bukan Yahweh dan Yesus beda. Bapa dan Yesus beda. Jadi kita harus, ini memang spesial nih. Tuhan Yesus bisa memakai atribut Bapaknya. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu predikat. Yesus yang memegang predikat dari Bapaknya. Kalau gitu Pak, bagaimana dengan ayat mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Satu dalam hal apa, Pak? Hakikat. Saya tidak mau pakai kalimat-kalimat itu yang ciptaan manusia itu. Satu dalam hal apa? Misi penyelamatan. Untuk apa Yesus datang? Kan misi penyelamatan. Bukan aku adalah Bapa, bukan. Yesus nggak mungkin ngomongnya muter-muter, aku adalah Bapa. Enggak, bukan. Yesus mengajar Shema Yisrael, Pak. Apakah hukum yang terutama? Yesus jawab begini, hukum yang terutama. Dengarlah hai Israel. Iya. Ya, kasihlah Allahmu, Pak. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu. Iya. Tuhan itu Esa. Siapa Tuhan di situ? Bapa ya. Iya. Makanya kalau baca ayat harus pakai konteksnya. Jangan setiap kata Tuhan artinya Yesus. Kan gitu. Nanti kita akan... Satu lagi Pak ya. Sehubungan dengan ayat ini, saya juga baca di Mazmur 68 Pak ya. Ayat 19. Ya. Mazmur 98 ayat 19 firmannya begini Pak. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Ya. Engkau telah menerima persembahan dan seterusnya. Ya Tuhan Allah. Berarti ini Yahweh juga kan Pak ya. Ya. Lalu kalau kita di Perjanjian Baru juga ada Pak, Efesus 4 ayat 8 dengan 9 Pak. Itu Yesus yang melakukannya Pak ya. Ya. Betul. Inilah yang menyebabkan salah satu sebab orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, Pak. Karena seolah-olah konteksnya berubah. Nanti Rabu depan kita bisa bahas itu. Seolah-olah berubah. Ini penulis Perjanjian Baru ini nggak ngerti nih. Itu seolah-olah. Kalau di Mazmur, Yahweh yang melakukan. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang melakukan. Ini gimana lagi, Pak? Kenapa? Karena Yesus bisa memakai nama Bapaknya. Satu-satunya utusan. Itu selalu tukar-tukar gitu, Pak. Selalu. Tapi bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan. Kalau itu salah. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Nanti Rabu depan kita lebih bahas itu lebih detail. Ibu siapa ya? Ibu Iona atau Lona ya? Ya Pak, Ibu Lona Pak. Ibu Lona, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terberkati dengan pelajaran yang Bapak terangkan. Saya cuma sedikit Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau berdoa tidak boleh ditulis. Terus kalau banyak yang kita doakan kita tulis itu bagaimana Pak? Apakah salah? Bukan tidak boleh ditulis Bu, tidak boleh hafalan. Oh, hafalan. Oh, maaf hafalan ya Pak. Hafalan tuh begini. Misalnya Ibu udah tulis nih. Besok berdoa itu lagi. Besok berdoa itu lagi, tinggal baca terus. Itu kan kayak hafalan. Oh, kita bicara sama Tuhan kok hafalan nih bagaimana ya, nggak boleh dong. Oh iya. Ya kan? Ditulis boleh Bu. Oh iya, karena saya suka
supaya suka tidak lupa menulis. poin-poinnya. Iya, iya Oh benar ya Pak. nggak Karena saya suka masalah. menulis, nggak ingat Masalah. nanti gitu. Apakah salah menurut Enggak, saya? nggak masalah, Bu. Iya, Seperti terima kalau kita bicara sama orang tua misalnya, seorang anak, tapi banyak, takut lupa ditulis dulu. Tapi kan bicaranya bukan hafalan, Bu. Oh iya, iya. Ya nggak Ya, masalah. makanya karena saya kalau disuruh bawa doa suka nggak hafal gitu, nggak ingat lagi Ya, nanti. Jadi saya nggak tulisin. apa-apa ditulis. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa. Iya, iya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati, Bu. Amin. Berikutnya lagi masih ada nggak? Ibu Esther Linda. Shalom Pak. Shalom. Shalom Silakan. Pak. Iya, saya mau nambahin aja Pak. Iya. Yang tadi masalah yang Bapak bilang Bapak mengutus Yesus, kan orang banyak yang nggak setuju Pak. Iya. Tapi Pak ya, Bapak bilang sih benar, kalau kita mau belajar kitab suci setiap hari Rabu, kita bisa lebih dari seorang yang mau belajar apa, yang belajar apa Pak? Dari mana nanti? Pendalaman kitab suci gitu ya Pak ya, kayak sekolah Sekolah pendeta gitu STT. ya Pak ya. Sekolah Ya. STT. Nah, jadi waktu saya membaca perumpamaan itu pokok anggur yang disewakan ya Pak ya, yang disewakan sama seorang tuannya kepada petani-petani lain ya Pak. Nah, Terus? si petani itu kan diberikan sewa untuk mengembangkan pohon anggurnya. Saat udah mulai berbuah, dia menyuruh seorang hambanya satu persatu. Nah, kalau saya yang seperti Bapak bilang, coba deh, kita kalau baca Alkitab itu kita berangan-angan, ya, maksudnya membayangkan, berandai-andai. Saya lagi membayangkan, saya berandai-andai gini loh Pak, benar juga ya, hamba-hambanya itu saya anggap seperti nabi. Tapi akhirnya tuannya itu merasa, kalau anakku tinggal yang satu-satunya aku utus, mungkin dia segan gitu kan ya Pak. Tapi setelah itu anaknya malah dibunuh. Nah, kalau saya mikir, ini sama seperti Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabinya tidak pernah didengarkan, satu persatu malah dibunuh. Akhirnya dia mengutus Yesus putranya. Berarti kan memang benar, Yesus itu diutus gitu. Tapi di luar sana nggak suka orang tuh mendengar Yesus itu utusan gitu loh Pak. Ini aja Bu, nggak usah pakai ayat itu. Pakai ayatnya Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang mengutus? Bapa. Kan gitu. Lalu di ayat yang lain, misalnya mana ya? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Oke, ini misalnya Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Memang salahnya apa kalau Bapak mengutus Yesus? Kok orang keberatan? Wong ini kitab suci yang ngomong. Memangnya kau lebih pintar apa dari kitab suci? Aneh orang-orang ini memang. Begitu ya, Bu Linda ya. Saya mau tanya satu lagi Pak. Waktu Ya. Bapak khotbah soal angel. Ya. Ya, di sini saya ada baca Pak. Tolong Bapak koreksi saya ya Pak. Ya. Saya membaca di sini tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya. Ya. Tapi saya di sini saya baca di ayat 24-nya Yesus menjawab begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Nah, ini nih Pak, saya sih percaya yang Bapak bilang, kita dibangkitkan bukannya seperti malaikat menyembah begitu, enggak. Mungkin nih, ini nanti Bapak koreksi ya, ini angan-angan apa? Saya berangan-angan lah, ibaratnya namanya baca kitab kan kata Bapak bilang bolehlah kita gimana gitu ya. Saya berpikir gini loh Pak. Jadi Yesus berkata akan menjadi malaikat tuh, tetapi menjadi seperti malaikat gitu loh ya, tidak dikawinkan dan kawin, tapi menjadi seperti malaikat. Kemungkinan gini Pak, yang saya dengar khotbah dari
Pak Eratus juga berkata begini, ada kadang-kadang orang yang manusia itu dibangkitkan sama Tuhan hanya menjadi dia sebagai masyarakat biasa. Mungkin ada orang dari antara kita yang benar-benar cinta Tuhan, bisa juga kali ya Pak, dipercayakan dia menjadi malaikat. Begitu gak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada begitu. Itu pikiran sendiri. Kita harus berdasarkan Alkitab. Ya. Yang dimaksud kawin dan dikawinkan di situ, itu dibaca ayat sebelumnya. Kan pertanyaannya, kalau suaminya mati digantikan adiknya lagi kan, mati lagi digantikan adiknya lagi kan. Itu maksudnya kawin dikawinkan. Tidak ya Pak? Tapi dikawinin lagi, mati dikawinin lagi. Nah, begituan itu tidak ada di surga. Iya, betul. Tapi akan dibangkitkan jadi malaikat kan Pak? Dia bilang begini, Yesus berkata. Nggak ada dibangkitkan jadi malaikat. Tetapi mereka hidup seperti malaikat, bukan ya, malaikat. Nah itu jangan dijelaskan. diganti menjadi seperti. Ya. Seperti itu beda dengan menjadi. Maksudnya kita ini nanti seperti malaikat, maksudnya gitu Pak nanti. Hidupnya seperti malaikat, melayani Tuhan di surga. Oh hidupnya, gitu ya Pak. Oke. Ya udah Pak, itu aja Pak. Thank you Pak. Ya. Oke. Ya makasih Pak. Kalau saya kenapa ini ya, habis. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati Pak. Thank you. Baik Bapak Ibu, sudah lewat juga jamnya. Kita selesaikan ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Biarlah apa yang kami dengar menjadikan kami makin mengerti kasih-Nya Bapa di surga terhadap kami. Kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kami. Biarlah kami boleh belajar terus sampai kami menutup mata. Mohon berkati program online Bible Study ini, agar dari ke hari semakin banyak jiwa yang mau belajar kebenaran, mau berubah, mau belajar jadi anak-anak Bapa di surga yang berkenan. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, juga semua kami Tuhan, umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.